Balik lagi di Empiris Jalan-Jalan. Oke, kali ini kita akan membahas technical meeting untuk Rilah Trip Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta ke Bali tanggal 5 hingga tanggal 9 Mei 2023. Yang pertama, setiap guru dan karyawan dimohon untuk membawa barang perlengkapan pribadi, di mana bisa membawa dengan koper ataupun dengan tas ransel. Di hari pertama, kita akan melakukan perjalanan dengan start pukul 7.00 di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Sedayu. Jadi kepada para ustadz dimohonkan untuk registrasi terlebih dahulu sebelum untuk naik ke bis. Nanti tim kami insya Allah akan memberikan space meja di area selasar Madrasah Mu'allimin untuk registrasi. Dan tentunya nanti para ustadz akan kita bagikan souvenir berupa tas serut, di mana sebagai tanda bahwa ustadz telah meregistrasi di para TL-TL kami. Setelah registrasi, dimohon untuk kepada para ustadz bisa naik ke bisnya masing-masing dengan bagasi ada di bagian bawah bis. Kemudian untuk para ustadz dimohonkan untuk berkumpul di area selasar Madrasah Mu'allimin untuk acara seremonial keberangkatan oleh direktur. Untuk pukul 8 pagi kita akan start menuju ke area timur. Akan kita bagi dengan 3 kloter. Kloter yang pertama terdiri dari bis 1 hingga bis 4. Untuk kloter yang kedua, bis 5 sampai bis 9. Untuk kloter ketiga, bis 10 hingga bis 13. Di mana nantinya akan kita bagi 3 kloter dengan iring-iringan patwal menjadi 3 kloter. Kemudian di atas bis akan kami bagikan snack dan sarapan pagi. Jadi untuk sarapan pagi akan dikonsumsi di atas bis. Mengenai sholat Jumat di hari pertama, bis di kloter pertama akan menuju ke Rumah Makan Kurnia Jatim, di mana nanti para ustadz bisa untuk sholat Jumat terlebih dahulu dan untuk putri bisa untuk makan siang terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai sholat Jumat akan bertukar dengan yang putri untuk sholat duhur, yang laki-laki bisa melanjutkan untuk makan siang di area Kurnia Jatim, Ngawi. Untuk kloter kedua, sholat Jumat berada di kilometer 575A, di mana nanti laki-laki akan sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian setelah selesai akan bergantian sholat duhur dengan ibu-ibunya. Setelah wanita nanti melakukan sholat duhur, baru melanjutkan perjalanan menuju ke Kurnia Jatim Ngawi untuk makan siang, bergantian dengan kloter pertama. Untuk kloter ketiga, sholat Jumat berada di kilometer 519A, di mana skemanya masih sama, laki-laki akan sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian akan bergantian dengan para ibu-ibu untuk sholat duhur, dan setelah itu dilanjutkan menuju ke Kurnia Jatim Ngawi untuk makan siang, bergantian dengan kloter kedua. Setelah selesai kloter pertama, silakan untuk melanjutkan perjalanan. Untuk para ustadz yang memerlukan untuk ke belakang, monggo nanti bisa kontak dengan tour leader kami yang ada di depan untuk berhenti sejenak di rest area. Tentunya kamar mandi rest area banyak yang sudah gratis, tetapi untuk kamar mandi yang non rest area biasanya ada yang berbayar, dan itu menjadi tanggung jawab ustadz masing-masing. Setelah berhenti di rest area, kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Tol Probolinggo, di mana di Tol Probolinggo kita sudah ditunggu oleh patwal dari 505 Banyuwangi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke makan malam di Rumah Makan Bali 2. Untuk makan malam di Rumah Makan Bali 2 Situbondo, kami akan ngeblok semuanya, jadi para ustadz nggak usah perlu khawatir tidak terbagi makanan karena semua kita sudah blok. Jadi silakan nanti untuk bis 1, bis 2 maupun bis 3 kita arahkan di tempat di depan, kemudian untuk kloter yang kedua kita arahkan tempat di belakang. Semua akan dipandu oleh tour leader kita yang menggunakan seragam dan ID card resmi dari Empiris Jalan-Jalan. Untuk para ustadz dimohonkan untuk menjamak sholatnya, karena setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan untuk menuju ke penyeberangan. Penyeberangan di Bali kita akan melakukan 2 kloter. Untuk bis dari Tamijaya sendiri, kemudian untuk bis dari Vela Autotrans sendiri.
Jadi kloter akan kita bagi jadi dua, 6 bis dari Tamijaya dan 6 bis dari Vela Auto Trans. Akan kita bagi menjadi 2 kapal. Untuk bis 1 akan dipakai oleh jajaran direksi menggunakan bis Surya Group. Untuk bis 2 hingga bis 7 kita akan menggunakan bis Vela Auto Trans. Untuk bis 8 hingga bis 13 kita akan menggunakan bis Tamijaya. Tentunya akan kita bagi menjadi 2 kapal, di mana setelah penyeberangan kloter ini akan menjadi 2, kloter Tamijaya dan kloter Vela, di mana akan menuju ke rumah makan Kenanga untuk transit di hari kedua. Untuk di hari kedua, harapannya pukul 5 pagi kita sudah masuk di rumah makan Kenanga, di mana di rumah makan Kenanga tersebut kita akan transit dan mandi-mandi. Monggo untuk para ustadz yang barang bagasinya ada di bawah bisa dikeluarkan, kemudian bisa berganti dengan baju yang diinginkan dan mandi di area rumah makan Kenanga. Selanjutnya dari mandi pagi kita akan melanjutkan untuk sarapan pagi di rumah makan Kenanga. Untuk para ustadz yang sudah mandi pagi bisa lanjut menuju ke area makan rumah makan Kenanga, di mana nantinya untuk para ustadz dan keluarga bisa menikmati santap pagi. Untuk para ustadz, monggo untuk bajunya di hari pertama bebas, di mana nantinya kita akan menuju ke objek wisata yang pertama yaitu di Bedugul. Di mana nanti setelah di objek wisata Bedugul, estimasi waktu di dalam yaitu kurang lebih sekitar 2 hingga 3 jam, kita akan melanjutkan perjalanan untuk makan siang. Kemudian untuk makan siang, insya Allah kita akan makan siang di rumah makan Taman Sari Bedugul. Jadi setelah dari Bedugul, kita akan melanjutkan perjalanan untuk ke tempat makan siang di rumah makan Taman Sari. Setelah makan dari tempat makan Taman Sari, kita akan melanjutkan untuk kembali ke hotel untuk check-in. Jadi untuk teknis check-in sebagai berikut. Dimohonkan menunggu bis bisa terparkir terlebih dahulu. Setelah bis terparkir dengan rapi, monggo para ustadz dimohonkan untuk tetap duduk di tempat duduknya, di mana nanti tour leader kami akan membagikan kunci di atas bis. Setelah kunci dibagikan di para ustadz, silakan para ustadz bisa mengambil bagasi di bagian bawah untuk kemudian bisa menuju ke kamar masing-masing untuk mandi maupun istirahat. Pukul 3 sore dimohonkan untuk para ustadz bisa berkumpul lagi di bis masing-masing, di mana kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya untuk menuju ke Pantai Jimbaran. Harapannya para ustadz bisa menggunakan dress code kaos kuning. Setelah semua para ustadz berkumpul, kita akan menuju ke Pantai Jimbaran, di mana kita bisa menikmati sunset sore di Pantai Jimbaran dan dilanjutkan untuk makan malam. Setelah makan malam, baru kemudian kita akan kembali ke hotel untuk istirahat. Untuk sholat maghrib dan sholat isya bisa dijamak di kamar masing-masing. Untuk para ustadz di hari ketiga bisa menikmati sarapan pagi di Resto Hotel. Selanjutnya, para ustadz dimohonkan untuk menuju ke ballroom untuk melakukan kegiatan syawalan bersama. Untuk para ibu dan anak-anak bisa berenang ataupun free time. Untuk dress code kegiatan syawalan, dimohonkan ustadz menggunakan pakaian rapi. Pukul 11 pagi, setelah selesai dari acara syawalan, kita akan lanjutkan makan siang di Resto Hotel. Setelah makan siang dari Resto Hotel, dimohonkan untuk para ustadz dan keluarga untuk dapat berganti dengan baju biru yang sudah disediakan. Harapannya, para ustadz setelah makan siang bisa kembali ke kamar untuk sholat terlebih dahulu jamak dan dilanjutkan berganti seragam dan menuju ke bis masing-masing. Karena pukul 1 siang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke GWK dan dilanjutkan untuk menuju ke Uluwatu untuk menyaksikan pentas tari kecak. Setelah dari tari kecak, kita akan melanjutkan makan malam di area rest area. Setelah makan malam di rest area, kita akan melanjutkan kembali ke hotel untuk istirahat. Di hari keempat ini, hari terakhir kita di Bali. Harapannya para ustadz sudah sarapan pagi di Resto Hotel. Untuk sarapan pagi kita akan mulai pukul 7.00. Harapan kami pukul 9.00 para ustadz dan keluarga sudah mengemasi barang bawaannya dan sudah menuju ke area parkir hotel. Dengan catatan kunci kamar bisa diberikan ke resepsionis. Dan kami mohon kepada para ustadz dimohonkan untuk tidak membawa barang apapun dari kamar hotel.
bantal, selimut, handuk, gelas, atau apapun itu. Setelah clearing area hotel dan semua dipastikan tidak ada barang bawaan hotel yang terbawa oleh para ustadz, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Panglipuran. Setelah dari Desa Panglipuran, kita akan menuju ke Krishna Blangsinga, di mana tentunya para ustadz bisa berbelanja pai susu maupun kaos dan sebagainya. Kita akan beri waktu di Krishna Blangsinga. Tentunya juga makan siang kita akan berada di Krishna Blangsinga. Setelah makan siang di Krishna Blangsinga, pukul 14.00 kita akan mulai melanjutkan perjalanan menuju ke Gilimanuk. Harapannya pukul 17.00 kita sudah melakukan penyeberangan di pelabuhan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang. Pukul 20.00 harapan kami kita sudah bisa masuk di rumah makan Bali 2 Situbondo untuk melakukan makan malam. Dan mekanisme untuk kapal seperti keberangkatan kami akan bagi menjadi 2 kloter Tamijaya maupun kloter dari Vela Auto Trans, di mana setiap kloter akan mempunyai kapalnya masing-masing. Selanjutnya dari rumah makan Bali 2 Situbondo kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Yogyakarta. Di hari kelima ini, selama perjalanan dari hari keempat menuju ke hari kelima, para ustadz yang ingin membutuhkan toilet bisa menghubungi tour leader yang ada di depan, di mana tentunya nanti akan berhenti di rest area terdekat. Kemudian, pukul 5 pagi harapannya sudah masuk di area Colomadu, di mana kita akan melakukan transit terlebih dahulu, sholat subuh hingga sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Mualimin Sedayu. Monggo untuk para ustadz, perjalanan dari Solo hingga Sedayu yang akan turun di jalan bisa konfirmasi kepada tour leader kami. Kami akan melewati dari pertigaan Colomadu hingga Jembatan Janti, kemudian dilanjutkan melewati Ring Road Selatan, dan dilanjutkan lagi dari Gamping menuju ke Sedayu. Semua bis kembali ke Sedayu, tetapi untuk para ustadz yang mau ngecer pulang bisa konfirmasi dengan tour leader kami dengan berhenti di area-area yang sudah kami sepakati. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di tanggal 5 Mei di perjalanan menuju ke Bali. Ciao!